Ketika bangsa Yahudi mendengar pengajaran oleh Yesus, sebagian percaya dan tinggalkan hidup lama mereka dan mau mengikuti jalan benar itu. Orang-orang fasik itu mereka tidak suka dan tidak senang tentang pola hidup yang para bangsa-bangsa Yahudi pada waktu itu yang sudah sebagian mengikuti pengajaran-pengajaran Kristus itu. Mereka lebih suka menghadang orang-orang yang sudah memilih jalan itu. Karena bagi mereka, hidup mereka sudah tidak berarti lagi. Segala ketamakan, kerakusan, sikap tindak mereka yang mereka lakukan dalam kehidupan setiap hari kepada bangsa Yahudi dan sesama pada waktu itu, sungguh di hadapan Allah mereka itu tidak memiliki apa-apa. Jadi pola hidup pikir mereka itu sudah ibarat patah semangat. Jadi ibarat sudah terlanjur basah ya basah sekali. Jadi itulah mereka menekankan sehingga ketika seorang siapa saja yang memunculkan tentang ajaran baru, tentang bagaimana hikmat yang benar, bagaimana jalan yang baik, mereka menantang hal itu. Injil hari ini juga menegaskan kepada kita tentang bagaimana jalan yang sudah diberikan Kristus, itulah yang harus kita tempuh. Dan itulah yang harus kita pegang dan kita jalankan di dalam kehidupan kita. Ketika detik-detik menjelang sengsaranya Yesus Kristus, banyak para pengikut waktu itu berbondong-bondong. Mereka suasananya memberikan mereka kesan dan rasa penasaran yang begitu tinggi. Dari sekian nabi-nabi yang datang tentang pengajaran dan tentang perkataan mereka, tidak seperti seorang Kristus dan tidak seperti seorang Yesus ini. Mereka mengatakan perkataan dia sungguh mengejutkan, ajaran dia sungguh menyenangkan, dan banyak menantang tentang pola hidup manusia pada waktu itu. Dan sampai sekarang kita ditantang habis-habisan. Jika kita mengkaji semua isi di dalam Alkitab dan Injil, kita bertanya-tanya dalam diri kita, apakah ini benar atau ini hanya tulisan? Ini hanya semata-mata kalimat-kalimat biasa. Banyak orang sampai hari ini juga belum terlalu paham. Banyak orang juga sampai hari ini, umat-umat awam, mereka belum tahu tentang apa arti perkataan ini sebenarnya. Yesus muncul membawa pengajaran yang baru. Mengajarkan tentang hal-hal pengampunan. Mengajar tentang hal-hal kebijaksanaan. Mengajarkan tentang bagaimana hak milik kita, tempatkanlah diri kita menjadi hak milik dan cukupkanlah dirimu dengan upah segala. Perumpamaan-perumpamaan dari Yesus itu membuat para murid-murid dan para pengikutnya menjadi bingung. Terutama kita yang sekarang-sekarang ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah itu dia akan bangkit, membawa kemenangan, maut dipatahkan. Kunci surga direbut dari tangan Lucifer, dari maut itu. Hari ini firman Injil Yesus Kristus hari ini, bacaan kitab suci, memberikan, menegaskan
menegur kita dan selalu memberikan pertanyaan. Sudahkah kita tempatkan diri kita pada jalan yang benar itu? Atau kita masih cempoyongan? Kita masih lebih ingin memilih jalan-jalan yang berliku, jalan-jalan yang banyak simpang-simpang siurnya. Tanggalkanlah hati, tanggalkanlah kepahitan hatimu, hati yang hitam. Nalar pikiran, pola-pola pikiran orang-orang fasik ditanggalkan dan kenakanlah pikiran kebenaran itu yang diberikan oleh Kristus sendiri. Pada hari ini umat-umat Allah dimanapun kalian berada melakukan aktivitas ibadat dan perjamuan kudus. Camkanlah firman Tuhan dan kenakanlah di dalam hati nubarimu. Dan terapkanlah di dalam kehidupanmu setiap hari. Yesus hari ini bertanya kepada kita. Selain kepada murid-muridnya pada waktu itu dan juga kepada kita pada masa-masa sekarang. Siapakah yang paling terbesar di antara kalian? Yesus memberikan contoh. Jika engkau menerima segala pengajaran dan menyambut saya seperti seorang anak kecil ini, maka engkau sudah menjadi yang terbesar. Terkadang kita menyepelekan anak kecil itu. Tetapi Tuhan mengambil contoh perumpamaan dari seorang anak kecil itu. Anak kecil tidak tahu apa-apa. Terkadang kita bilang dia itu tidak tahu, kamu masih kecil, kamu tidak pandai. Apa yang kamu bisa? Tetapi pikiran seorang anak kecil itu dia murni. Pikiran, segala kehidupan, dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya tahu makan, tahu segala dan dia tidak tahu apa-apa. Tahu makan, tahu tidur. Dan apa yang dia ingin lakukan itu bukan mengecewakan atau menyesatkan. Itulah sikap seorang anak kecil. Tuhan mengambil contoh itu. Jadilah sebagai seorang anak kecil itu supaya engkau menjadi yang terkemuka. Jika engkau ingin menjadi yang terdahulu, bersedialah engkau juga menjadi yang terakhir. Terkadang pola kehidupan ini kita terapkan di dalam sikap bermasyarakat. Terapkan di dalam sikap hidup kita, di dalam berkomunitas. Kita lebih ingin mengedepankan kebutuhan pokok kita ketimbang banyak orang di belakang. Kita lebih ingin mementingkan sifat keegoan kita tidak pernah kita tanggalkan. Itulah yang dicekam oleh Kristus sendiri. Jalan yang diberikan kepada Tuhan itu adalah jalan yang baik. Tempuhlah jalan itu. Dan tanggalkanlah kepikiran-pikiran hatimu seperti para orang-orang fasik itu. Cintailah sesamamu manusia seperti yang kau mencintai dirimu juga. Jangan orang lemah ditindas. Orang miskin semakin miskin. Tongkat dia naik, berikanlah dia. Berikanlah dia pencerahan. Hiburlah dia agar dia dapat memperoleh kekuatan. Jangan engkau menggunakan pola tata cara hidup orang fasik. Orang fasik itu melihat janda tidak kasihan. Malah dia lebih suka mengunjungi para janda. Orang yang miskin malah diperlakukan tambah susah. Orang yang berkuasa dia tidak mau, maunya dia yang berkuasa. Itulah pikiran orang-orang fasik. Dan ini yang masih kita alami dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara umat Allah yang dikasih Kristus. Coba kita melihat. Pernahkah kita berpikir? Pernahkah kita berpikir tentang apa yang akan terjadi pada sekarang ini? 2 tahun yang silam atau 3 tahun yang lalu, pernahkah ada sedikit tergores di dalam pikiran kita bahwa akan datang satu masa seluruh manusia di atas muka bumi ini akan bermasker semua? Pernah saudara-saudara berpikir? Atau pernahkah ada
tersenggol sedikit melalui mimpi, pekerjaan Tuhan tidak bisa diketahui. Sampai hari ini dia bekerja untuk kita. Jika saudara sampai hari ini belum mampu melepaskan pikiran dan tata cara hidup yang dilakukan oleh orang-orang fasik itu, sekarang juga benahi diri dan kembali merenung jalan yang diberikan, jalan yang sudah disediakan oleh Kristus. Jalannya sangat enak, jalannya sangat mulia, tapi ada gelombang. Itulah kehidupan. Kalau manusia diciptakan Tuhan, semuanya pada mulus, semua jalannya pada enak, hot mic, segalanya tidak ada kesusahan, tidak ada kepahitan. Itu bukan dunia. Dunia itu ada pergolakan, terombang-ambing. Bagaikan pelayan ketika dia mendayungkan perahu, sampannya memasuki laut untuk menebarkan jala, untuk mencari ikan. Ada gelombang yang terombang-ambing. Itulah kehidupan. Tetapi jangan engkau mengalah dengan kehidupan itu. Engkau harus mampu mengalahkan dunia itu. Karena dunia ini penuh dengan iblis. Kalau hidup manusia kita mau nuruti saja maunya dunia, banyak orang yang gantung diri minum racun pada hari ini. Terjadi sekarang. Banyak orang yang menderita akibat daripada apa yang tidak tercapai di dalam hati dia. Kenapa engkau pakai tata cara hidup itu? Santai, tapi pasti. Apa yang sudah ditempatkan, apa yang sudah dikerjakan Tuhan kepada pribadimu dan kepada kehidupanmu, terimalah dengan rasa ucapan syukur. Jangan sekali-kali engkau menantang rencanamu, segala perencanaanmu tentang apa kehidupan yang akan engkau lakukan di saat-saat mendatang. Manusia boleh merencana, tapi Tuhanlah yang menentukan. Kata Tony Pereira, manusia boleh merencanakan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Dengar lagu itu tahu, tapi mau bikin sudah bisa. Kita mendengar firman Tuhan, tapi kita rileks. Pikiran orang fasik itulah yang membuat manusia tidak bisa terbangun dari keterpurukan itu. Segala kehidupan, tata pola, cara hidup mereka yang mereka terapkan di dalam kehidupan mereka setiap hari, yang dilakukan oleh orang fasik itu, membuat mereka tersumpak, tercengang, nesu umu, tidak bisa bergerak apa-apa. Karena di dalam hatinya penuh kepahitan, fitnah, egois, rasa cemburu, ingin menang sendiri. Apalagi masih banyak lagi yang dilakukan oleh pikiran-pikiran orang fasik. Karena di dalam pribadi dia tidak ada Roh Kudus yang bekerja. Saudara-saudara boleh rasakan, jika engkau berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan Allahmu Kristus Yesus, niscaya hidupmu bukan langsung melonjak, bukan langsung emas permata berjatuhan dari atas langit. Di dalam Injil pun Yesus sudah katakan, celakalah engkau yang pemalas bekerja. Jika engkau pemalas, engkau juga akan susah. Seolah-olah kau menyangkal diri dan tidak mau pikul salibmu sendiri. Yesus bilang apa? Ikutlah aku dan pikullah salibmu. Yesus sudah pikul di atas salibnya, sudah mati, sudah nebus kita dari kesalahan, dosa-dosa para keturunan sebelumnya, para leluhur-leluhur kita. Siapa yang pikul?
emang tahu kalau nenek-nenek moyang pada zaman dulu itu mereka sudah dibaptis, mereka sudah mengenal Tuhan. Kan belum. Nah, siapa yang tebus mereka dari sana? Ketika Kristus mati dan bangkit pada hari ketiga dan dia naik ke surga. Disitulah semua para jiwa-jiwa yang penuh dengan kegelapan pada waktu itu dicerahkan semua. Aku bangkit dan membawa para jiwa-jiwa menjadi pemenang. Hari ini Injil mengajak kita tentang bagaimana kita mau porsikan pribadi kita kepada jalan yang baik. Sudah 2000 tahun lah lebih sudah begini, hidup masih begitu-begitu sah. Hidup begitu-begitu maksudnya begini, bukan yang susah-susah terus, yang belum mampu bikin rumah mewah, yang belum beli mobil mewah, belum beli motor Kawasaki Ninja, Fiction, segala-segala. Bukan itu yang dibutuh. Maksudnya kehidupan itu artinya sudah berubah kembali kepada jalan yang benar. Yang awalnya suka minum mabok, suka habis mabok kelahi-kelahi, yang duduk suka ceritakan orang, yang duduk hanya kepo dengan kehidupan orang. Waktumu habis hanya untuk urus hidup orang lain. Ujung-ujung tertinggal terus. Orang sudah jauh sana, sudah bikin fondasi jauh-jauh, sudah pasang batako naik. Orang sudah bikin jalan raya, sudah cantik-cantik, hot mix, sudah 2, 3, 4 kilometer. Lu bahas masih tertidur. Tertidur dengan cara lama. Itulah pikiran orang fasik. Waktu lu sebenarnya sama-sama. Orang bekerja, lu juga bangun bekerja. Ayam berkokok, orang bangun masak, lu juga bangun masak. Itu perumpamaan, itu contoh. Orang lain sudah mampu bikin pot bunga yang cantik atau tanam bunga di halaman rumah dia yang bagus. Lu masih tertidur. Rumah belum kena siram, belum sapu. Belum cari bunga, belum cari tanah yang bagus untuk simpan dalam pot. Ujung-ujung orang punya bunga sudah tumbuh tunas baru terkejut. Karena lu apa? Lu hari-hari sibuk dengan hidup orang lain. Itulah pikiran-pikiran orang fasik yang pada hari ini dalam bacaan pertama. Kebijaksanaan Salomo mengatakan, pikiran, sikap, tanggapan orang fasik kepada orang-orang benar. Orang fasik tidak mau supaya ada muncul satu orang yang lebih berkuasa daripada mereka. Ketika Yesus datang dengan pengajaran dia yang baru, kebijaksanaan dan hikmat yang diajarkan kepada bangsa Yahudi pada waktu itu dan kepada kita sekarang ini, mengejutkan, terpukul hati mereka. Wow, kita dapat tantangan baru ini. Mereka tahu bahwa Kristus itu adalah jalan kebenaran. Tetapi bagaimana caranya untuk mereka berusaha untuk menggeser, menolak dia. Menolak, bahkan dibunuh. Segala pengajaran tidak diterima oleh mereka. Banyak yang disesatkan. Dan banyak juga yang percaya dan mengikuti firman kebenaran itu. Jalan yang benar, yang dipilih, yang sudah disediakan pada hari ini Injil Markus menunjukkan kepada kita bahwa jika kita juga berusaha untuk bagaimana iming-iming dan rencana kehidupan kita ke depan, kita harus rela menjadi hamba. Tidak ada seorang pun yang duduk tidur terkujur mimpi bilang emas permata jatuh dari atas langit. Itu namanya pesugihan. Banyak yang viral di YouTube zaman-zaman sekarang, mencari harta karung nah, bambu petung nah, bambu dipotong tiba-tiba ada batu permata delima di dalam buku bambu. Orang itulah pikiran-pikiran orang fasik. Kita ingin mencari jalan-jalan yang pintas, yang instan. Kita tidak mau berusaha dari awal. Pribadi saya, awalnya saya menggunakan pola pikir dan nala pikir orang-orang fasik itu. Tetapi Tuhan menegur saya.
Tuhan mau memberikan jalan itu cuma-cuma kepada saya. Dan puji Tuhan, setelah ditekuni dan dilakukan dalam kehidupan, puji Tuhan, secara perlahan-lahan ada yang dirasakan. Hari ini saya mengajak saudara-saudara supaya juga berpikirlah positif. Tinggalkan kehidupan lamamu yang suka duduk bercerita, habiskan waktu. Yang sone perlu, tak usah pakai. Orang sudah naik sampai ke atas bulan sana, lu masih tertidur. Maksudnya begini, bukan lu mau bangun, lu mau jadi pesaing, bukan. Bukan itu yang diminta. Paling tidak yang dimaksudkan dalam perumpamaan itu, hidupmu yang dulu, yang sekarang kau lakukan itu, yang suka ngaco-ngaco atau suka ngurusin segala-segala tentang kepribadian orang lain. Itu yang dimaksud firman Tuhan itu, tinggalkan. Dan sama-sama berusaha. Puji Tuhan, alhamdulillah pasti akan berhasil. Kalian tidak tahu apa yang terjadi akan datang setelah pandemi ini. Jadi orang lain sudah bersiap-siap, lu masih mabok. Mabok, tahu enggak? Di dalam Alkitab pun sudah tertulis. Nah, orang yang mabok pun itu hukumannya akan sendiri-sendiri. Jangan bilang mentang-mentang sudah dibaptis, percaya Kristus. Iya, saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia Tuhan Yesus bilang, lu jangan bohong. Lu di bibir sah. Lu pun hati busuk. Banyak yang terjadi seperti itu. Tuhan bilang jangan terlalu minum mabok, supaya jangan celaka. Tuhan bilang berdoa dan berjaga-jagalah supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Tapi lu sengaja bikin. Tuhan tidak pernah cipta maut untuk manusia. Manusia yang cari maut. Sudah terjadi baru bilang begini, begitu, begini. Hidup itu takut pada Tuhan. Hidup itu berusaha supaya takluk dengan aturan dan pengajaran Tuhan. Jangan pakai lupung hidup. Yang egois terus. Yang kaya makin kaya. Yang kaya sombong. Menindas orang-orang yang miskin. Suka mencela. Suka mengejek. Mengolok-ngolok. Sone mampu beli ini nah. Sone mampu beli anting mas nah. Sone mampu beli rantai baru nah. Sone mampu sepatu tas baru, lipstik, bedak. Apalagi sekarang musim-musim bedak yang keren-keren. Lipstik yang bilang biar pakai 1 tahun. Sone pernah luntur-luntur. Pakai bedak. Satu menit pakai bedak pemutih. Langsung itu. Mulus seperti umur 18 tahun. Yang mak-mak dorong, yang nenek-nenek dorong, sone mau salah kain, sone mau kalah saingan dengan anak-anak zaman sekarang. Dunia sekarang memutarbalikkan fakta kehidupan manusia. Jadi yang sebenarnya awal-awal sone bisa dilakukan, bisa dibuat. Itu kreasi. Tetapi jangan lupa, jangan sampai engkau terpeleset dari rel. Jika engkau sudah berusaha mau jatuh, terpeleset, berupaya untuk bangun kembali. Dan suara hati itu harus berfungsi. Supaya bisa menegur engkau ketika engkau melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Semua itu sudah saya rasakan. Kurang lebih saya merantau ada lebih belasan tahun. Saya rasakan. Hidup ini bukan mencari harta kekayaan. Tidak. Karena semua itu engkau mati, engkau tidak akan membawa. Dan jangan engkau juga kumpulkan hartamu di dunia ini. Karena banyak pencuri dan banyak akan ngengat. Banyak busuk, banyak kutu busuk. Tapi kata Yesus bilang kumpullah hartamu di surga. Di sana tidak ada pencuri dan tidak ada, tempatnya keren. Jadi hartamu di sana. Dengan cara apa? Bukan lu kirim lupung duit hari H setiap bulan. Atau lu dapat uang banyak bilang tuh lu SMS Tuhan. Tuhan, hari ini sudah baca WA aku belum? Tadi beta su kirim. Berapa juta? Oh. Bukan dengan cara begitu.
kirim ke sana dengan cara berbuat baik. Dengan cara mencintai sesama. Jangan ingat diri. Tolong lupung saudara kalau dia susah. Jangan kawan saudara tetangga micin soalnya ada datang minta satu bungkus dia bilang, kau pikir beli itu soalnya pakai doe? Lu hari-hari pi duduk bercerita di sana, kau cerita orang sah, giliran micin soalnya ada beli, soalnya mampu beli, datang meminta. Jangan begitu. Lu beri seseorang, kata Tuhan bilang, lu kasih seseorang, kasih sesama dengan tangan kananmu, usahakan tangan kirimu jangan tahu. Itu perumpamaan dalam Injil. Banyak orang yang soalnya tahu itu barang. Lu kasih habis dia micin satu bungkus. Baru 2 menit, lu pi duduk di sana, kau pikir cerita dengan dia bilang, hari-hari duduk cerewet sana sini, ngomong tinggi bilang begini, mampu ini beli ini punya segala-segala, tapi beli giliran micin soalnya ada pun datang minta di rumah. Yesus tidak mau seperti itu. Nah, itu yang dimaksud. Jika engkau memberi dengan tangan sebelahmu, usahakan tangan sebelahmu jangan mengetahui. Pokoknya pengajaran Yesus ini memberikan tantangan kepada kita hidup manusia ini berat. Tetapi bukan seperti yang kita balik tanah atau tombak sawit atau foi kebun kah atau pagar kah. Bukan. Memang ada tantangan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Berserahlah kepada dia. Sebab dialah yang mempunyai segala kehidupan. Dialah yang memberikan kehidupan kepadamu. Nafas itu. Jangan engkau lupa dengan kebaikan Tuhan. Tuhan sangat baik. Hati baik Tuhan itu tidak bisa diukur. Dunia ini terputar 50.000 juta kali pun hati Tuhan tidak pernah bisa diukur dengan cara seperti itu. Tuhan mau supaya anak-anaknya kembali kepada pangkuan dia dengan posisi yang baik pada waktu dia kasih muncul di dunia ini. Itu yang Tuhan mau. Tapi terkadang manusia tidak memakai porsi-porsi kehidupan itu. Hari ini hari Minggu biasa yang ke-25. Bacaan-bacaan kitab suci memberikan kita penekanan tentang bagaimana sekarang proses kehidupan kita. Coba tengok ke belakang. Sudah baik kok atau sone baik? Dia bilang, oi kakak, lu mau baik ke sone baik, pokoknya bagi beta itu tetap baik. Baik sone baik, ini yang lebih baik. Begitu. Jadi adik-adik orang dimanapun kalian berada, berusahalah supaya takut kepada Tuhan dan selalu mengucapkan syukur. Malam tidur berdoa. Bangun pagi-pagi belum sempat lipat spray, rapikan tempat tidur, berdoa. Sebab dunia sekarang sudah bisa kita pastikan lagi. Dunia sekarang lebih kasih tahu bilang sekarang musim apa. Orang bilang, woi sekarang botol mau kasih pasti juga. Kadang meleset. Nah itulah kehidupan dunia. Manusia zaman di era digital ini semua serba modern. Semakin di dalam Injil Yesus sudah katakan begini. Akan datang waktu tiba saatnya di waktu-waktu terakhir. Manusia itu akan ingat diri. Mereka itu tidak akan mempedulikan sesama. Mereka lebih mementingkan uang. Uang yang ada di dalam hati. Ada uang mereka membenci sesama. Mereka akan berupaya tidak mau ikut perintah orang tua lagi. Jelas. Anak-anak zaman sekarang. Mana orang tua bisa kekang lagi? Apalagi dia suka pegang HP Android. Mama bilang, oi, itu tolong timba air dulu. Datang mama mau cuci piring ke apa, belum sapu rumah. Dia bilang, iya mak. Tunggu sebentar mak, belum selesai mak ini. Lagi enak nih mak. Itu tanda-tanda bahwa manusia sudah mulai tidak mau mengikuti ajaran yang benar. Masih banyak yang ingin saya katakan. Masih banyak dan tidak akan pernah habis. Cerita tentang kehidupan dan kebenaran firman
tidak akan pernah habis. Yesus sendiri pernah berkata kepada murid-muridnya dan kepada kita juga sekarang bahwa langit dan bumi ini akan musnah, akan runtuh. Bintang, bulan, segala matahari dan semua benda-benda di angkasa sana akan habis. Jatuh roboh timpa bumi ini. Dan tanah ini akan tenggelam semua dan air laut akan mengobrak-abrik. Tetapi firmanku tidak akan pernah musnah sampai selama-lamanya. Camkanlah kata-kata itu dan simpanlah di dalam hatimu dan undanglah Roh Kudus untuk menjadi pencerah dan mendampingi kehidupanmu setiap saat. Jika engkau bimbang, bertanyalah kepada Roh itu, karena Allah adalah Roh, maka sembahlah Allah melalui Roh itu. Damai Kristus dan tetap berjuang agar memenangkan pengharapan kebangkitan badan yang dijanjikan oleh Kristus dan menjadi pemenang, dan tempatilah jalan kebenaran yang sudah disediakan oleh Yesus itu supaya menjadi contoh panutan bagikan anak kecil menjadi yang terbesar di antara kita semua pada Injil hari ini. Dan tetaplah dan sabarlah, karena waktu Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjengukmu dan juga tidak terlalu cepat untuk datang kepadamu. Semua indah pada waktunya. Salam, selamat hari Minggu, damai Kristus senantiasa menyertai kita semua. Haleluya, puji Tuhan.